Nanti jelaskan di sini sejelas-jelasnya untuk menjelaskan tentang apa itu hidroponik. Izin Bu Keras, Bu Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Oke, tadi sudah dikenali sama Mulia. Sebetulnya nama saya mirip dengan Ibu PKK yang di sana, Ibu Sri. Gitu, Ibu Sri Hanina, saya Ibu Sri Mulyati. Tapi teman-teman kelompok tani lebih kenal saya itu teknisi gitu, jadi padahal saya juga udah lebih putra saya 3. Jadi udah 40 tahun lebih. Jadi ya dari singkat cerita, saya itu berhidroponik dari 2015, tapi itu sama Bu. Saya juga dari nol, saya tanpa ilmu sama sekali gitu. Saya cuma tahu, oh ternyata menanam itu bisa dengan air. Tapi saya nggak tahu ternyata di dalam air itu banyak unsur gitu. Nah di 2015 saya berangkat ke Cianjur, ketemu dengan teman-teman hidroponik di sana. Saya belajar, teman-teman bilang di sana kalau mau berhidroponik jangan sendiri, karena susah gitu. Saya diajarkan untuk mencari teman di Kota Bogor. Kebetulan saya searching di sosial media, kan kalau anak-anak sekarang gitu ya Bu ya, di Facebook dulu mah ada tuh namanya, dulu saya ketemu dengan Bu Sri di situ. Nah tapi berjalan seiringnya waktu COVID, nah ketika COVID kan semua kegiatan berhenti ya, berhenti juga. Bu Sri kemana, saya kemana gitu. Baru ketemu lagi nih Bu. Masya Allah. Ya udah lama banget. Ya jadi gitu Bu. Dilemanya kelompok tani itu memang yaitu kadang semangatnya turun naik. Selama 2015 sampai sekarang saya ikut di kelompok tani, termasuk pun kelompok saya juga karena saya udah semakin sibuk di luar itu ya, jujur non aktif kelompok tani saya, tapi ada resmitur, ada kelompok tani yang lain. Nah di balik dilema itu kenapa saya berhidroponik? Nah dilemanya tadi ya Bu ya, KWT-nya sudah bagus, udah capek-capek diolah ya Bu ya, ibu-ibunya udah semangat, sama yang punya pindah lagi, ngolah lagi, lagi. Nah ketika pembentukan rame 30 orang, nanti semakin hari semakin ini paling yang bersisa 5 orang. Nah tinggal yang 5 orang itu nanti disemangatin. Sebetulnya kelompok tani Bu, yang penting satu, ketuanya sama lahannya ada, gitu aja sih. Nanti itu dia akan jalan gitu. Nah di balik dilema itu makanya saya coba belajar menekuni hidroponik. Nah sempat di 2018 saya menggait teman-teman di komunitas untuk memberikan pelatihan ke semua kelompok wanita, semua kelompok tani yang ada di Kota Bogor. Tapi dilema lagi, secara analisa biasanya dari 20 orang yang biptek itu ada satu aja yang udah bagus. Makanya di Kota Bogor dari sekian 68 kelurahan itu yang sekarang masih berhidroponik bisa dihitung jari Bu gitu. Ya karena memang jujur tingkat kesulitan itu sangat tinggi. Nah di hidroponik sendiri pun sama seperti saya. Jadi ada ahli instalasi dan biasanya itu memang teknisi. Terus ada yang memang ahli di tanamannya Bu gitu. Terus ada yang ahli di nutrisi. Karena makanya si hidroponik itu kelihatannya mahal. Ya jujur memang dia itu mahal di awal karena modal instalasinya besar. Terus butuh ketekunan Bu. Tapi sekarang itu sebetulnya dipanggil dari segi kan udah terukur ya, kita cuma udah ngikutin aja gitu. Nah sebetulnya kalau tanaman itu ya tadi kan Kota Bogor lahannya udah semakin sedikit, sementara kan kebutuhan pangan kita tuh harus selalu ada ya Bu ya. Apalagi ya ibu PKK nih paling sehat gitu. Nah akhirnya adalah sistem namanya hidroponik. Hidroponik itu sebetulnya terdiri dari 2 kata Bu, hidro dan ponos. Jadi hidro itu air, ponos itu daya atau kerja. Jadi hidroponik itu dikenal sebagai soil sculpture atau budidaya tanaman tanpa tanah. Jadi tadi saya coba lihat Bu di depan hidroponik tapi ada tanahnya. Iya. Ada yang digunakan dari sekitar. Digunakan dari tanah. Iya. Dari mana kosong? Dari mana kosong ya? Kami udah bimtek. Memanfaatkan air
dari kebutuhan tanaman. Jadi kuncinya dari tanaman itu kan dia membutuhkan air, dia membutuhkan media tanam, dia membutuhkan air, dia membutuhkan udara, dan dia membutuhkan sinar matahari. Nah, unsur-unsur itu pun yang terpenting untuk menanam gitu. Terus kenapa hidroponik? Kalau hidroponik itu hemat air kan kalau ditanam ya, kalau misalnya dia nyiramin, ayo gitu ya dicampur gitu ya. Jadi airnya teh banyak terbuang. Tapi kalau hidroponik kan enggak, dia ada tanamannya. Jadi airnya itu cukup sekian liter, nanti dia dikasih nutrisi. Jadi nggak sebanyak kalau kita nanam di tanah. Terus nutrisinya pupuknya itu jadi nggak kemana. Nah kalau di tanah itu namanya pupuk. Tapi kalau di hidroponik itu namanya nutrisi. Jadi si tanamannya disuapin gitu Bu. Terus nanti bisa dengan Pokja 3 kita praktek ya Bu ya. Oke. Jadi ini nutrisinya. Kalau pupuk, kalau yang ditanam itu kan pupuk ya Bu ya. Kalau ini nutrisi, jadi dia sudah terukur. Jadi nggak ada yang terbuang. Terus ini media tanamnya, pengganti tanah. Jadi sebetulnya cuma buat dudukan akarnya aja sih Bu, untuk dudukan akarnya. Ini bisa diganti dengan pasir zeolit, yang pasir yang pasir kucing, atau bisa dengan sekam bakar. Gitu. Tapi memang yang terbaik adalah rock wool. Jadi itu dari batuan yang dipanaskan sekian ribu derajat, akhirnya jadi serat seperti ini. Gitu. Pakai busa juga bisa Bu, misalnya busa bambu yang udah nggak terpakai dibersihin itu juga bisa. Dia cuma buat menjepit akar saja sih sebetulnya gitu. Kalau ini kan memang lebih menyimpan air. Jadi kalau listriknya mati masih ada air di sini ya. Jadi betul akarnya masih basah. Terus tadi AB mix itu kenapa disebut AB mix? Karena dia ada dua unsur. Ada unsur makro, ada unsur mikro. Nah, nanti selanjutnya di teks bimtek yang dijelaskan lebih rinci. Karena jujur biasanya saya bimtek itu saya ada timnya Bu, saya bertiga. Mesti tahu Burelia, dia memang ahli nutrisi, satu lagi Bu Hera gitu. Saya biasanya bertiga Bu, jadi kita bergantian di sini. Kalau saya kan fungsinya penyuluh Bu, penyuluhnya cuman bagian manas-manasin. Ayo Bu, semangat gitu aja Bu. Ayo semangat Bu. Iya. Oke, nah kalau ibu-ibu di sini pernah ngeliat nggak Bu? Atau pernah tahu nggak tanaman apa aja sih yang bisa dibudidayain? Kangkung, sayur, bayam, jasmin, sayur daun, buah Bu, tomat, cabai, semangka memang juga sebetulnya bisa Bu. Iya. Pakai meren lagi Bu sih mah. Pakai meren. Meren, capek meren. Kalau meren agak susah ya. Betul, cabai bisa Bu. Iya. Tanaman-tanaman herbal Bu, PKK itu lagi identik dengan tanaman obat keluarga. Itu juga bisa Bu. Kayak toga, sayur daun, sayur buah dan buah. Nah, sayuran herbal ini Bu, rosemary, basil, oregano, tarajun, bay leaf, celery, parsley. Ini memang namanya keren-keren. Bayam, kangkung, satu ikat yang di luar biasa itu 3.000. Tapi kalau yang hidroponik Bu 15.000. Bukan masuk kecil, nggak besar ya. Kecuali teruskan hari. Iya. Tapi tadi tanah. Hidroponik kecil. Iya, dulu ke tanah. Mana hidroponik? Setiap 3 hari sekali ibu-ibu ada yang lewat. Pinter dong. Oke. Nah, tadi media tanamnya Bu bisa sekam bekas, tokopit, kerikil, batu apung, batu bata, pecahan genting, busa, rowel, hidrotun, pasir malam. Nah itu yang tadi saya bilang kegunaannya itu cuma buat penopang akar aja. Nanti ibu-ibu udah pinter nih dari lubang tanam yang sedikit,
nanti jadi lubang tanam yang banyak Bu. Karena kalau untuk skala industri itu lubang tanamnya harus di atas 1000. Kayak yang aku sombong dikit ya Bu ya. Ya maksudnya, nah yang di depan itu saya lihat itu modelnya frame A namanya. Itu tuh model zaman dulu banget. Jauh banget. Iya, memang secara estetika bagus karena dia bertingkat. Terus dia juga kalau lahannya sedikit, ya memang dia juga bisa ini ya. Tapi nanti kalau misalnya udah skala produksi, kalau ibu udah jago skala produksi, dia harus di meja gitu ya. Iya. Jadi kalau di meja itu nanti dia lubang tanamnya bisa lebih banyak, terus dia bisa lebih rapat. Apalagi kalau kamu dia saling menumpang. Jadi singkatnya seperti itu ibu. Untuk nanti boleh nanti saya nomor saya kalau misalnya ada ibu yang pengen banget serius untuk belajar, boleh enggak nanti WA dengan saya. Kuncinya satu Bu, kalau kata-kata saya hari ini sih ya, kalau salah itu perbaiki Bu, kalau gagal coba lagi, kalau nggak bisa pelajari. Semua itu butuh proses Bu, karena sayur yang dipanen hari ini itu nggak ditanam.